Halo, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan satu frame, Oh, jadi nggak iya. usah dijawab. Salamnya untuk mereka. Oh iya. Oke, kembali lagi dengan aku Adi Suryadi. Hari ini aku bersama partner YouTube sebelah. Dia biasanya ngundang aku ke YouTube-nya. Sekarang kita coba dia membahas tentang apa yang aku bahas. Akhirnya masuk YouTube Adi. Masih tetap pembahasan kita tentang psikologi laki-laki lawan psikologi perempuan. Nah, perkenalan dulu, mana tahu ada yang nggak tahu. Oke, jadi untuk penonton Bang Adi, nama aku Rian Bekti. Aku YouTuber. ya punya Itu YouTube aja. juga. YouTube-nya Ya udah. nanti namanya apa? YouTube-nya? Rian Bekti. Rian Apa Bekti. tuh? Ada Rian Bekti. Nanti bisa di Ada di- linknya di bawah. Oke. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang perspektif seorang laki-laki yang di sebelah aku ini terhadap sifat-sifat wanita. Waduh. Ini sensitif sekali ya bahwa Perspektif bagi orang-orang yang belum nikah ya contohnya. Karena dia masih belum nikah. Oke. Oke, gini Bek. Mm-mm. Kalau menurut kamu Mm-mm. perempuan itu merupakan sumber masalah atau sumber kebahagiaan? Ini agak sulit ini pertanyaannya. Tapi untuk orang yang belum menikah nih, ini menurut pandangan saya Ya, nih, dia belum Bang. dia belum nikah. Jadi kalau menurut pandangan aku, perempuan itu sumber kebahagiaan. Nah, untuk orang yang belum nikah ya. Iya. Untuk orang belum nikah memang perempuan itu motivasi. Iya, karena semakin ada perempuan itu, entah kenapa apapun yang kita lakukan, kalau ada someone itu tuh jadi lebih Kayak diapresiasi gitu. lebih semangat aja, Lebih semangat ya? lebih punya tujuan. Wih, karena laki-laki emang sifatnya kayak gitu kali. Memang Ya. sifat alaminya itu memang suka kalau dia punya target tuh dia harus capai target itu. Iya. Ya. Kan- Contoh lagi nih lah. Kalau kamu suka sama perempuan nih, dia belum jadi masih teman kamu, pasti kamu semangat tuh ngedeketin kan. Iya. Mungkin bisa tuh tiap malam kali ya dichatin. Tiap menit, Wah, bisa tiap menit lagi dichatin, didekatin. Iya, apalagi makin cuek, makin susah ceweknya itu malah makin bersemangat. ayo maju Emang luar biasa yang lagi. Gitu. Jadi tantangannya tuh ada. Jadi laki-laki suka tantangan berarti ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau sudah dapat, sudah jadi pacar kamu contohnya. Sebulan pertama mungkin masih sama lah ya. Masih ini ya, masih hype Iya. ya. Jadi Lama-lama? jalan. Jadi lama-lama kok makin ya biasa-biasa aja. Perempuannya kesenggol meja, aduh, matamu tuh di dalam. Kalau dulu kan masih kenapa nggak apa-apa kan masih gitu kan. Ya nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, mejanya yang salah. Dia kesenggol, ya kalau sekarang kesenggol tuh matamu itu dipakai untuk. Itulah kenapa. Misalnya seperti itu. Nah, itulah kenapa banyak perempuan tuh selalu bilang kamu berubah. Laki-laki Iya, itu iya. berubah. Banyak Ya. kasusnya memang seperti itu. Harus diakui memang laki-laki berubah. Aku sendiri berubah. Ya kan? Gimana pun, karena satu target ini sudah tercapai, maka kita punya target yang lain. Maka untuk mencapai target ini kan kita ada usaha. Ya, betul. Usaha itu memang dimaksimalkan. Tapi kalau sudah tercapai target itu, kita pindahkan target Iya. yang lain. Jadi yang ini udah agak kendor nih, udah agak terlupakan. Gitu ya? Iyalah. Saya baru enggak juga sih. Ya, bener kan? Dulu kalau nggak ngechat 1 menit, nggak ngechat ya sehari, aneh rasanya kan. Kalau sekarang nanti rasain loh kalau udah nikah. Kalau bisa nggak usah di chat gitu loh. Kalau dia nggak usah telepon gitu. Ngapa deh? Karena tiap pulang ya jumpa Jumpa. juga. Oh, gitu ya. Yang paling terasa nanti bisa lihat sendiri nanti kalau orang pacaran gimana bentuknya.
Kalau naik motor Ya. berdua itu dunia serasa milik Berdua, yang lain kontrak. yang lain ngontrak. Nanti coba aja kalau udah nikah. Yang motor aja sendiri. Udah males. Mbak, ini saya baru menyadari loh. Nah, itu perubahan itu akan kelihatan nanti seiring. Nah, nantilah kalau udah nikah seperti apa. Nah, masih masa lajang kan, masih belum nikah kan. Kalau menurut kamu apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki tapi bisa dilakukan oleh perempuan? Ini menurut aku nih. Ini nggak tahu ya, ini sebuah kontra atau bagaimana, tapi kayaknya menjaga hati sih menurut aku nih, menjaga hati. Misalnya nih pasangan nih, perempuan nih, nggak tahu kenapa menurut aku tuh lebih sanggup dan kuat menjaga hatinya meskipun si cowoknya itu aneh-aneh gitu. Meskipun dia tidak, ya gimana ya ngomongnya, menjaga hati maksudnya kayak lebih setia gitu. Meskipun adalah beberapa oknum cewek yang nggak setia juga kan ada. Cuman kayaknya itu yang susah ketimbang cowok ini mungkin agak cenderung cuek lah. Ya cowok ya cowok cuek. Iya memang. Tapi kalau memang dari segi perasaan ya memang jauh lebih peka si perempuan. Iya. Kadang-kadang perempuan kan bertindak sesuatu dia mikir-mikir ini nyakitin si cowoknya apa enggak. Iya. Kan itu kan maksudnya dia menjaga perasaan si cowoknya kan. Tapi kadang-kadang kan cowok nggak peduli yang kayak gitu. Iya. Apa yang mau dikerjain dikerjain aja. Iya. Dia memang kayak gitu. Jadi itu ya tadi yang menjaga perasaan. Kalau yang bisa dilakukan laki-laki tapi nggak bisa dilakukan perempuan. Yang bisa dilakukan laki-laki tapi nggak bisa dilakukan perempuan. Ini by the way dari tadi yang aku sebutin ini cenderung ke sifat ya, bukan nggak ke suatu kalimat kata kerja gitu. Nggak apa-apa, ajar aja. Sifat apa yang bisa dilakukan laki-laki tapi nggak bisa dilakukan perempuan. Ya mungkin lawannya tadi cuek. Yes. Lawannya itu cuek. Setuju. Cuek itu karena aku nih sebagai laki-laki kadang terlalu cuek dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang penting misalnya kan suami istri nih misalnya kan, meskipun aku belum nikah tapi tahu lah, anggap aja udah nikah ya kan. Misalnya si cowok nih cuek tapi dia itu tetap tahu dan sadar diri kalau dia itu udah punya istri, dia ada tanggung jawab. Maksudnya ya nggak apa-apa, dia tidak maksudnya gimana, dia tuh cuek tapi dia tuh tahu tanggung jawabnya gitu loh ya. Cuek itu apa ya? Sebenarnya iri sih. Kalau bahasanya irian. Iri. Laki-laki itu biasanya agak sulit untuk iri dengan orang lain, terutama dari segi-segi tampilan dan sebagainya. Atau dari juga kamu kayak style harus ngikutin perkembangan. Kalau aku sendiri enggak sih, ya ajar aja mau pakai apa ya biasa aja. Tapi kalau perempuan itu lihat perempuan lain pakai baju lain jalan-jalan, waduh, kamu akan merasakan. Nggak usah kayak gitu Pak. Kadang misalnya ada perempuan nih, dia lajang atau nggak masih pacaran, habis itu ada punya, dia melihat keluarga lain harmonis, dia ingin seperti itu. Bahkan punya anak, yang ada orang lain punya anak nih, anaknya tuh gemesin, dia tuh pengen gitu kan, langsung pengen, ayo nikah sekarang. Kalau diajak gitu ya udah langsung aja. Ajar aja. Cuman kalau kita kan cenderung cuek sih kayak gitu kan, nggak cuek. Dan dua-duanya antara sifat itu sangat perhatian dan cuek itu punya plus minus sebenarnya. Ya kan, kalau anggaplah cuek, laki-laki yang cuek itu
dia cenderung artinya lebih ringan gitu loh. Betul. Ya kan, karena nggak akan timbul rasa iri, nggak akan timbul kesal sama orang yang lebih baik. Karena ada orang SMP kan, SMA, bukan, suka melihat orang senang SMS. SMA, SMP, SMK, SMA. SMS kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kan karena iri kan. Tapi kalau orang cuek kan ngapain iri? Orang dia nggak peduli juga. Tapi kalau buruknya adalah akhirnya dia nggak peka dengan sesuatu. Orang cuek tuh nggak peka dengan sesuatu. Contoh aku nih di rumah, setiap ada tamu datang ke rumah, istriku tuh bilang, nanti tamunya tidur di mana? Bagaimana? Gimana? Pokoknya disiapin semua. Dalam pikir aku, ya udahlah, di mana bisa tidur aja. Ya kan akhirnya aku nggak peka dengan hal itu nggak baik kan, karena tamu kan membawa berkah kan, harus dilayani. Tapi kalau yang perhatian, ya itu ya kayak perempuan. Kadang-kadang perhatian itu menjadi sumber masalah bagi diri dia sendiri. Betul. Terbebani. Semua mau dipikirin. Itu begitu baru bukan baru tahu sih, maksudnya baru nyadar. Kadang-kadang kan yang kita kerjakan sebenarnya kita tahu, cuma kita nggak sadar bahwa itu loh maksudnya. Iya betul. Ya gimana sih pembahasannya, bingung juga. Tapi ya kayak gitulah, kita tahu sifat itu, kita sehari-hari melakukan sifat itu, tapi kita tak sadar kita melakukan itu. Contoh kayak kalau aku ya, karena aku udah ada keluarga, kadang-kadang aku tuh sampai ke rumah pengennya tuh dari kerja satu hari, pengen ke rumah tuh ya udah tenang, diam aja. Tapi perempuan kan sifatnya dia bukan maksudnya cerewet, dia pengen bercerita, pengen berbagi apa yang dia rasakan. Tapi laki-laki dia pengennya istirahat. Akhirnya ya udah muncullah permasalahan baru. Mungkin punya pengalaman yang kayak gitu? Ya kadang lah, sering lah. Ya kan? Sering banget. Kadang kita ini sebagai laki-laki ini kadang pengen bengong, diem sendiri, nggak megang HP, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong tuh kan, diem aja kayak gini ya. Pengen aja tuh gitu. Karena itu memang sifat alami laki-laki kayaknya. Memang perlu waktu diam. Bahkan dia kadang-kadang nggak capek, nggak apa-apa, dia mau diam aja. Iya juga iya. Kadang pengennya sendiri, nggak mau diganggu siapa-siapa. Ya. Berarti itu bukan introvert ya? Bukan. Dan aku tuh selalu mengakui diriku introvert. Tapi istriku selalu bilang enggak introvert. Aku introvert nggak sih? Menurut aku, enggak lah. Ini juga nggak ngakuin aku introvert. Aku tuh nggak suka keramaian. Apa? Nggak suka keramaian. Tapi suka bikin ramai kan. Kalau ngumpul maunya ramai ya. Aduh. Udahlah itu aja kayaknya. Mau bahas bingung. Pokoknya kan itu ada perbedaan berarti kan. Yang kita dapat kalau laki-laki itu sifatnya tuh lebih cuek sebenarnya dibandingkan perempuan yang sifatnya perhatian. Makanya biasanya yang bisa menjaga hubungan, yang bisa mempertahankan hubungan itu sebenarnya si cewek, bukan si cowoknya. Betul. Ya kayak yang aku bilang tadi kan, mereka tuh mau kayak kelakuan kita seperti apa, mereka tuh lebih cenderung menerima dan mempertahankan meskipun sesebel apapun mereka. Nah, aku punya satu pertanyaan nih Bang, sebelum closing lah. Nah, jadi solusinya tuh gimana? Ini kan memang udah habit dari sananya sifat nih. Kalau diteruskan kan bakal bertentangan terus nih, memang nggak bisa ini cuek dan ini. Enggak, sebenarnya bukan bertentangan malah. Jadi saling mendukung sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya, sebenarnya saling mendukung. Ketika yang si ceweknya terlalu perhatian, sedangkan si cowoknya cuek, kan akhirnya balance, seimbang. Contoh, bisa si perempuannya begitu obsesi dengan contoh tetangganya punya mobil baru,
Ya. dia pengen mobil juga. Tapi si cowoknya ini kan punya pandangan tidak seperti si cewek ini. Dia pengen mobil baru, dia mungkin berpikir ada hal yang bisa dilakukan selain beli mobil ini. Akhirnya dia menenangkan, dia kan memberikan pengertian, menenangkan. Begitu juga si laki-laki yang cuek sekali, si perempuannya inilah yang nanti akan mengingatkan dia untuk perhatian dan sebagainya. Jadi sifat manusia itu memang sudah dibuat berpasang-pasangan, laki-laki, perempuan, cuek, perhatian, baik, buruk, dan itu untuk saling menyeimbangkan. Kalau dua-duanya cuek, bayangin gimana? Pasti dirimu mungkin sering lihat pasangan yang satu ceweknya tuh ngomong terus, yang cowoknya diam, bahkan sangat bertentangan kan sifatnya, tapi secara ininya dia akan hidup lebih harmonis sebenarnya dibandingkan orang yang sifatnya lebih kurang sama tapi dia hidup bersama. Ya meskipun sifat itu bakal sering menimbulkan percekcokan, tapi apa ya, kalau ditelusuri lebih dalam malah saling ini sebenarnya saling mendukung satu sama ya, saling melengkapi. Jadi jangan takut menikah. Kapan nikah? Kita tunggu saja undangannya. Oke guys, itu aja. Hampir aku mau closing. Itu aja sih. Ini dia merasa channel dia aja sih. Padahal ini kan channel aku. Oke. Itu aja untuk psikologi male versus female kali ini. Jadi hari ini kita bahas antara cuek dan perhatian. Jadi sebenarnya itu saling mendukung yang seperti aku sebut tadi. Jadi intinya adalah kita harus mengerti sifat si perempuannya seperti apa dan laki-lakinya seperti apa. Akhirnya kita bisa menyesuaikan diri. Kalau mengikuti ego masing-masing, akhirnya akan buyar, hancur semuanya. Betul. Oke, itu aja. Aku Adi Suryadi. Terima kasih kepada Rian Bekti yang telah menemani perbincangan kita pada hari ini. Kalau ngomong sendiri itu kayak bosan juga. Kalau ini kan lebih santai, lebih enjoy. Ada interaksi. Mudah-mudahan yang menonton juga lebih enjoy menikmatinya. Dan ada ada pengalamannya kan, ada pengalaman pribadi. Dan mudah-mudahan banyak yang nonton. Udah kesel nih, nggak ada yang nonton nih videoku. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jawab lagi.